Sekarang ada seorang kiai yang sangat alim di Banten. Ini siapa? Kiai Imat ya. Saya tidak mengingkari kealiman beliau. Sebagai sebuah penelitian, itu tantangan hebat bagi para habaib. Supaya apa? Mesti ada juga yang membahasnya tidak dengan emosi, tapi membahasnya karena dia membahas pakai buku, pakai tulisan, kita balas pakai tulisan. Dia buat ceramah, kita buat ceramah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan beliau katanya zuriat syarif hidayatullah juga. Kalau dia berarti jalur asyraf, kalau benar. Ya tinggal kuat-kuatan aja pakai kekuatan ilmu. Meskipun itu menyakiti banyak zuriat Nabi dari kalangan Al-Ba'alawi. Tapi kalau ada yang mengkritisi para sayyid, para habaib, ya saya prihatin karena banyak yang emosi juga. Bagi saya kita tanggapi saja dengan kepala dingin. Itu secara keilmuan. Kalau dalam bab adab dan bab fikih, begitu juga bab ada satu ilmu yang menjadi kitab Al-Kabair, dosa besar. Dosa besar. Salah satu dosa besar, orang menasabkan dirinya ila ghairi abi, kepada selain ayahnya. Ini saya mau tanya, menurut yang hadir ini, Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu wali nggak? Nggak usah wali, ulama nggak? Al-Attas, yang kita tulis Ratibul Attas, Al-Aidrus, saya dapat juga Thariqah Al-Aidrusiyah. Dalam ilmu adab, ilmu akidah, bahkan ilmu tasawuf, menisbatkan diri kepada bukan ayahnya, itu pantangan seorang muslim, apalagi ulama, apalagi kutub. Oleh karena itu, saya yakin, hakul yakin, seperti Habib-Habib yang disebutkan tadi, pemilik ratib, penulis ratib, mereka mustahil menisbatkan dirinya, menasabkan sanad renji silsilah ayahnya bukan kepada selain ayahnya, itu mustahil. Itu secara adab, karena mereka orang yang atqan nas, akhwafun nas ya, akhshan nas, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada muhibbin, para habaib, pecinta para zuriat Nabi SAW, tidak usah khawatir bahwa zuriat Nabi yang memegang nasab itu, insya Allah mereka tidak berbohong atas nasabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Seperti yang saya janjikan bahwa menanggapi Buya Ar-Razi ini, saya akan sampaikan dua sisi. Yang pertama, bisa disimak konten saya sebelum ini ketika saya mengkritik pernyataan-pernyataan beliau yang menanggapi polemik nasab ini, tetapi sepertinya beliau kurang mendalami apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin, sehingga pembelaan beliau tidak menyasar secara fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam penelitiannya. Nah, di bagian ini saya akan sampaikan bahwasanya dari narasinya Buya Ar-Razi Hashim ini ada yang harus kita apresiasi, wabil khusus ini juga kepada para Habib Ba'alawi yang muda-muda utamanya ya. Harusnya kalian itu tidak perlu tersinggung, tidak perlu menghadapi ini dengan kepala panas. Seperti kata Buya Ar-Razi, ini adalah ilmu. Ini adalah penelitian yang masih landasannya itu adalah ilmu. Maka hadapi dengan ilmu. Tulisan lawan dengan tulisan. Narasi atau ceramah lawan dengan narasi atau ceramah. Adu ilmu bahasanya. Itu sudah sering saya bilang. Jangan ini ditarik kepada urusan personal atau urusan perasaan atau emosi. Fokus di masalah adu hujahnya. Biar masyarakat itu menyaksikan ini bukan sebuah konflik antar kepentingan satu kelompok menjatuhkan kelompok lain, tidak. Tapi ini pure adalah mengkaji keilmuan. Spesifikasinya atau tema utamanya adalah tentang bicara keabsahan nasab. Keabsahan nasab benar tidak? Si fulan adalah putra si fulan. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi di sini juga ada yang perlu saya tanggapi, bahwa Buya Ar-Razi itu menyampaikan satu pernyataan yang di satu sisi saya setuju. Bahwasanya kita itu harus membangun keyakinan, walaupun ini bukan sebuah kepastian, bahwa orang-orang di makom-makom tertentu sudah mencapai wali, ulama, atau bahkan wali kutub, ya, di mana ini ada dari kalangan Ba'alawi atau Habib-Habib dari kalangan keturunannya Ubaidillah ini, ada yang memang sudah masyhur sebagai wali. Kita meyakini bahwa mereka tidak mungkin berbohong. Ya, mereka itu sangat takut ya, akhwaf, bertakwa ya, sangat takut, sangat bertakwa dan sangat menjaga diri untuk tidak melaksanakan pelanggaran. Artinya tidak melakukan pelanggaran. Di mana intisab ila ghairil abid ya, menasabkan diri bukan kepada bapak yang sebenarnya, itu adalah minal kabair. Lalu di compare lah ini atau dikaitkan ini dengan para habib itu ya, yang kalangannya sudah bukan habib seperti yang kita lihat sekarang, apalagi yang muda-muda, tapi yang sudah masyhur bi annahu minal auliya ya, wali, kutub, bahkan ulama. Sepertinya mustahil mereka itu berbohong. Tanggapan saya sederhana, sebetulnya ini bukan masalah bohong dan tidak bohong. Terlalu berlebihan kalau ini ditarik kepada masalah jujur dan bohong, enggak.
tetapi ini ditarik kepada benar dan salah. Kalau tidak mungkin bohong, oke. Tapi kalau tidak mungkin salah, itu tidak mungkin. Apa? Karena siapapun manusia mesti pernah salah. Saya sudah sering bicara ini. Siapa yang meragukan kewalian ulama-ulama fikih? Imam Syafi'i bahkan. Imam Syafi'i itu pendapatnya pernah dikoreksi oleh ulama setelahnya. Masalah at-taswib, yaitu mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Itu Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Di mana pendapat yang pertama itu ditolak oleh ashabnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i salah informasi atau tidak mendapatkan informasi tentang kesunahan taswib itu, sehingga Imam Syafi'i pernah memfatwakan itu makruh. Itu dikoreksi oleh ulama setelahnya. Sekarang kita bertanya-tanya, apa iya Imam Syafi'i itu tidak wali sehingga keliru merumuskan hukum? Bukan bohong, tidak mungkin bohong, tapi keliru mungkin. Kenapa? Karena yang tidak mungkin keliru itu hanya Nabi. Saking kita mengagungkan satu kelompok lalu kita anggap dia juga tidak mungkin salah, itu kita kurang ajar kepada Nabi, menyetarakan yang bukan Nabi dengan Nabi. Tidak boleh. Kalau Anda bicara tentang ini, Gus Bawa itu sangat punya logika yang atau narasi yang sangat tajam masalah itu. Jadi ada hierarkinya. Mana yang sudah setara Nabi, artinya tidak mungkin salah, mana yang di bawahnya. Kita boleh menghargai yang di bawahnya setinggi mungkin, tapi jangan sejajarkan dengan Nabi. Efek kita mensejajarkan dengan Nabi berarti Nabi itu ada yang sama, itu masalah. Jadi bukan masalah bohong, mungkin salah. Atau misalnya perbedaan, namanya perbedaan, nggak bicara benar salah. Oh, kata ulama ini berdasarkan keilmuannya benar itu adalah sahih nasabnya. Tapi kata ini ada masalah di situ. Biasa, jadi jangan ditarik kepada masalah bohong. Jangan dianggap orang yang meragukan nasabnya lalu menuduh para wali itu berbohong. Karena berbohong itu memang perilaku buruk. Apalagi kebohongannya berubah intisab kepada yang bukan nasabnya. Berarti sengaja berbohong, sengaja melakukan al-kabair. Ya, itu kita pakai hukum adi, itu mustahil adi namanya ya. Secara kebiasaan tidak mungkin ya. Apalagi mereka sudah wali-wali kutub ya. Tetapi kalau bicara salah dan benar, ya sekali lagi, makom orang tidak pernah salah itu ya makomnya Nabi. Itu namanya maksum. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu punya status yang jelas. Kalau masih tidak bisa dipastikan benar dan salahnya kan repot. Ini akan menjadikan acuan semua orang. Harus dia itu sudah pasti benar. Makanya ada garansi tidak mungkin salah. Nah, kalau tiba-tiba kamu menemukan kok hadis Nabi begini, kok salah, kok tidak sesuai, itu mesti masalahnya adalah apa hadis itu benar-benar dari Nabi atau bagaimana memahami hadis tersebut. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan di framing ini seolah-olah kita mau diajak menuduh para wali itu berbohong. Enggak ya. Siapa yang menuduh para nabi, para wali itu berbohong? Enggak. Tapi mungkin kalau salah, mungkin bagi yang meragukan nasabnya. Kenapa? Karena perbedaan pendapat, satu ulama menyalahkan ulama yang lain tidak pernah dibantah dengan ulama ini wali, ulama ini sudah top, tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong, begitu ya. Tidak ada begitu. Bahkan dalam masalah hadis, kalau nasab kan keturunan Nabi, kalau hadis kan sabda Nabi. Dalam masalah hadis itu ada Ibnul Jauzi itu membuat hukum al-mawdu'at, hadis-hadis palsu. Di situ dia juga menyantumkan hadis-hadis dalam musnadnya Imam Ahmad. Ada yang dinyatakan palsu, setelah ditelaah lebih tajam lagi. Apa kita lalu menuduh Imam Ahmad berani berbohong tentang hadis, mengada-ngada bahwa itu dari Nabi padahal bukan? Enggak. Mungkin Imam Ahmad keliru merumuskan nama orang, kurang selektif dan sebagainya, sehingga dikoreksi lagi oleh yang di bawahnya. Biasa seperti itu. Jadi kalau kita bicara sudah menghargai ini sebagai dialektika ilmu, jangan dihantamkan dengan doktrin ya. Wallahu a'lam, mungkin tujuannya bagi yang ingin tidak terlalu jauh ya, tapi sudah punya pilihan meyakini benar lalu ditasdid lah, diberilah dengan hujah ya, diberikan bahasa-bahasa persuasif. Tidak mungkin lah mereka itu bohong ya dengan nasabnya, itu ya silahkan. Tetapi ini kalau ditarik-tarik ke dalam keilmuan ya repot ya. Jadi tumpang tindih ya. Ilmu itu bukan begitu analisanya, bukan ini sudah wali tidak mungkin bohong. Lagi pula tidak bicara bohong ya. Kalau tidak mungkin salah dipertanyakan dari mana ada cerita kalau wali tidak mungkin salah, kan begitu ya. Allahumma hdina sabil. Dan ulama-ulama fikih itu adalah orang-orang wali. Ada ucapan populer itu, kalau ulama fikih tidak wali maka tidak ada orang walinya. Dan ternyata ulama fikih itu ada yang dikoreksi oleh di bawahnya, artinya dinyatakan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.